mana? Internet misalkan gitu ya, table of STIR. Nah, ini mungkin banyak nih. Kan kayak gitu ya. Oh, OH di sini, sekitar sini gitu kan. Atau misalkan inilah. Oh, ini yang stretching, CC ada di sekitar sini. Ini ya, ilmuwan dapetin kayak begini dari mana? Sekarang kan pertanyaannya gitu ya. Mereka kok bisa tahu rocking itu CH itu ada di 840 wave numbernya. CC kok di 973 yang stretching gitu ya. Terus ini misalkan CH3 stretching ada di sekitar segini. Tahu dari mana? Kan kayak gitu. Atau yang ini tadi nih ya. Dapat dari mana nih? Misalkan OH stretching vibration itu di 3800-an kan gitu kan range-nya. Terus misalkan CH ini ada di sekitar segini. Tahu dari mana mereka kan kayak gitu. Kan kayak gitu ya. Jadi kalau cuma lihat tabel itu sebenarnya ini pekerjaannya orang lain ini tadinya gitu ya. Nah, terus orang tuh menganalisa. Nah, Anda cuma menggunakan kalau cuma tahu, oh di sini nih pasti OH atau CH. Oh ini CH nih gitu ya. CH kayak begini nih. Nah, itu tidak ilmiah menurut saya gitu ya. Hanya cuma tahu, oh nanti kalau di daerah sini nanti lihat aja tabel FTIR atau apa itu adalah gugus fungsinya apa CH. Nah, itu tidak ilmiah. Nah, yang ilmiah itu adalah jika Anda bisa menentukan kenapa kok OH ada di sini, CO ada di sini, CO stress di sini, OH stress di sini, ini C double O stress di sini kan gitu ya. Terus bending, OH bending kok ada di sini nih. Ini kalau misalkan nggak dikasih tahu nih, misalkan orang nggak tahu nih, gini ya, orang nggak tahu ini. Kira-kira tahu nggak kalau di sini adalah OH bending? Kan nggak tahu ya. Nah, yang hari ini yang akan kita kerjakan adalah sekarang dibalik. Di FTIR kita tahu wave number-nya dan kita sudah tahu wave number, bisa nggak kita hitung sekarang berapa massa atomnya ini? Kan kayak gitu ya. Berapa massa atom O? Oh Pak, massa atom O tuh 16 AMU. 16 AMU. AMU itu atomic mass ya. Jadi kalau Anda search aja di sini, misalkan Anda mau atomic mass gitu ya. Convert, nah ini aja nih, atomic mass unit nih. Nah, jadi 1 AMU tuh 1,6 kali 10 pangkat minus 24 gram tuh ya. Jadi kalau Anda mau diubah ke satuan massa yang yang internasional gitu ya, itu bisa pakai ini. Tapi umumnya orang sangat aneh kalau misalkan Anda ngitungnya pakai yang ini, pakai yang gram atau yang kilo gitu ya. Nah, orang kebanyakan nulisnya pakai AMU saja, atomic mass unit gitu ya, atomic mass unit. Nah, sekarang kalau apa benar bahwa masanya O itu misalkan 16, masanya H itu 1. Nah, ini melihatnya di mana nih? Nah, misalkan kita literatur saja, misalkan ya, pakai tabel periodik. Pilih aja yang ada massa mana nih ya? Nah, ini nih kayaknya sih. Ada massa nggak ini ya? Nah, ini ada nih ya. Jadi kalau C itu dia berapa nih? C14 nih ya. Ini kan massa nih bawahnya nih ya. Jadi yang di sini nih ada apa? Atomic weight. Nah, sini nih ya. Jadi C14. C kok 14 mana sini? Bentar digedein dulu. C itu mestinya 12 nih. Ah ya C12. Sini yang 14. Sini 16 ya. Oh ya. 15,99 nih. Nah, ini 15,99, sini 14, sini 12. Bawahnya itu ini anunya nih ya, apa? Atomic number-nya. Nah, ini pengelompokan apa? Atom ini dia berdasarkan ya
elektron valensinya gitu ya. Jadi kenapa O itu kok ditaruh di 6? Nah, karena elektron valensi pada atom O, elektron valensi itu adalah ya. Jadi atom tuh dia sebenarnya punya ini. Tiap atom tuh dia namanya punya pita-pita energi gitu ya. Nah, ini yang misalkan paling bawah, energi ini namanya disebut sebagai energi ground state. Di sini nanti ada energi valensi, sini ada energi konduksi. Nah, gitu ya. Nah, di elektron valensi ini misalkan ada 6 untuk O, tadi kok ada ditaruh di golongan 6 gitu ya. O itu di 6. Terus misalkan tadi C di 4 kan? C kan di 4 nih ya. C di 4. Kenapa? Karena elektron valensinya misalkan kalau O ya berarti di sini ada 6. Nah, kalau C cuma ada 4 kayak gitu ya. Jadi valensi itu menunjukkan tiap atom tuh dia punya pita-pita energi. Jadi nanti bisa dilihat kayak begini nih. Kenapa kok di FTIR tuh ada muncul lembah-lembah seperti ini gitu ya? Itu sebenarnya menunjukkan dia level-level energinya nih. Nah, ini bisa ini dalam dalam lambda, jarak pisah antar atomnya. Tuh kan ya. Sebagai fungsi R. Nah, yang ini atau ini sebagai fungsi X-nya ini ya. X-nya itu adalah R minus R0. Nah, terus yang di sini sebagai energinya. Energi apa? Ini energi vibrasi. Jadi kalau misalkan dibuat begini nih ya. Nah, nanti akan kita jelaskan juga. Hubungan antar yang ini tadi dengan yang ada vertikal, ada horizontal, vertikal, horizontal gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada level-level energinya. Jadi semakin dalam nih, semakin dalam suatu lembahnya ini ya, dalam lembahnya ini, dia berarti maknanya apa? Level energinya tuh semakin gede gitu ya. Maknanya apa? Jadi untuk menaikkan atomnya yang ada di bawah-bawah sini nih, untuk ke pita selanjutnya itu berat, sulit gitu ya. Jadi di sini energinya besar. Nah, sedangkan yang di sini bagaimana nih? Di sini level energinya kecil, terus ininya juga kecil, menandakan apa? Nah, nanti sebenarnya kalau horizontal ini dia menandakan jarak vibrasinya, jarak vibrasi. Jadi kalau kecil tuh berarti vibrasinya kecil nih. X-nya tuh kecil. Tapi kalau dia sampai besar begini nih, nah ini vibrasinya besar. Menandakan apa nih kalau besar? Berarti energi potensialnya dia besar, gitu ya. Ini berhubungan dengan energi potensial. Nah, ini energi potensialnya tuh dia besar. Ini energi potensialnya dia kecil. Lalu apa hubungannya dengan ini? Dengan tinggi. Tinggi itu menunjukkan nanti level energinya. Kalau semakin tinggi nih, nah berarti dia semakin besar energinya gitu ya. Jadi nanti di mekanika kuantum itu akan dijelaskan seperti itu. Cuma hari ini saya tidak akan bahas itu. Saya ini di kuantumnya ada gitu ya. Cuma kan agak panjang nih untuk menjelaskan ini. Saya akan jadiin rumus jadi saja. Kira-kira apa yang akan terjadi jika bentuknya itu seperti ini nih. Ada apa sih kayak begini tuh gitu ya. Nah, pemodelan atom itu berarti kan kita bisa memodelkan yang ini tadi nih ya. Kayak begini gitu ya. Itu sebenarnya bisa kita modelkan dengan sistem sistem pegas. Nah, sistem pegas itu yang seperti apa? Kan kayak gitu kan. Nah, ini secara pemodelannya bisa kalau di mekanika analitik Anda bisa pakai Hamiltonian, bisa juga pakai Lagrangian gitu ya. Ini kalau Lagrangian nanti pakai ini nih. Rumusannya gitu ya. Nah, dari mana untuk mendapatkan Lagrangian itu sebenarnya penjabaran dari konsep usaha statis gitu ya. Nah, terus ini dijabarkan, nah nanti dapat jadi L itu adalah ini. Terus yang di sini ini adalah persamaan Lagrangian. Jadi ini Lagrangian, ini persamaan Lagrange.
Ya. Nah, semisal nih, sekarang ada dua molekul, ini saya mau bikin diatomik dengan massa yang sama gitu ya. Jadi misalkan ada massa sama. Ada dua molekul, ada dua atom. Jadi molekul diatomik dengan massa yang sama gitu ya. Diatomik itu kan berarti maknanya ya dua, dia bisa massa sama, bisa massa berbeda, atau hampir sama juga boleh gitu ya. Misal nih, saya pengen bikin yang C dengan C gitu ya. Nah, begini ya. Nah, nanti Anda bisa simulasikan jika T-nya itu Anda pilih energi kinetiknya adalah seperti ini. Jadi misalkan ini bergerak ke sana X1, sini bergerak ke sana X2. Nah, terus karena energi potensial pegas itu adalah ini ya. Berarti kan energi potensial pegas kan setengah K delta X ya, kuadrat. Nah, delta X apa? Delta X-nya. Delta X-nya berarti X2 minus X1. Kan gitu ya, X2 minus X1. Nah, X2 minus X1. Ini dimasukkan, lalu ke Lagrangian tadi, terus dihitung ininya. Ini ada X1, ada X2, itu kan ya. Tapi dapat dua persamaan ini. Dua persamaan ini dimisalkan bahwa ini fungsi kayak begini ini nggak sembarangan ya. Karena cahaya itu kan dia bentuknya begini ya. Gitu kan ya. Nah, terus dia tervibrasi jadi ada cahaya IR tadi masuk ke sampel. Nah, ini kan cahaya kan dia bentuknya sinusoidal, masuk ke sampel dia misalkan mengalami absorpsi ya. Nah, terus dia begini. Itu kan ya. Jadi kayak itu aja, kayak misalkan Anda sinari ini ada larutan gitu kan. Nah, terus dia mengalami kayak pembelokan terus keluar lagi gitu ya. Nah, terus nanti terbaca di detektor. Nah, yang terbaca di detektor adalah yang berhasil nembus. Nah, yang tidak berhasil kemana? Ini keserap gitu ya. Nah, membuat di situ tervibrasi. Vibrasi. Nah, ini dimisalkan bahwa X1-nya adalah suatu fungsi sinusoidal, karena ini memang fungsi sinusoidal ya, getaran, itu kan dia fungsinya fungsi sinusoidal. Nah, ini saya masukkan X1, X2 sama dengan ini tadi, jadi A cos omega T, B cos omega T, lalu dimasukkan ke sini, X1 sama X2 ini, nanti kita dapat sini ya, ini dan ini. Nah, lalu kemudian kita cari nilai-nilainya, gitu ya. Berarti saya harus mencari nilai omega ini berapa, kan gitu ya. Yang ingin kita cari adalah omega. Terus nanti kita juga harus mencari nilai AB. Jadi kalau omega ini nanti sebenarnya hubungannya ke nilai eigen. Nilai eigen. Eigen itu kalau di mekanika kuantum itu kayak nanti hubungannya dengan ke mana tuh? Ke nilai suatu operator gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang ini nanti hubungannya dengan eigenket atau fungsi eigen atau vektor eigen lah. Tepatnya vektor eigen. Vektor eigen. Nah, vektor eigen ini di sini dia akan menunjukkan pergerakannya kira-kira atom-atomnya itu seperti apa. Jadi vektor eigen itu menunjukkan pergerakan atom, nilai eigen ini akan menentukan nilai omeganya ini. Nah, ini Anda bisa pakai software MATLAB gitu ya. Nah, jadi pakai gini aja. Nah, ini ada nilai eigennya, vektor eigennya -1, 1 sama 1, 1. Maknanya apa nih? Jadi kalau ada molekul begini tadi, kalau -1, 1 itu berarti dia tidak simetri. Jadi gerakannya tidak sama. Yang satu ada yang ke kiri, -1, yang satu ke kanan, 1 gitu ya. Sedangkan kalau yang 1, 1 berarti dia simetri nih.
gitu ya. Dia ada yang sana satu, sini satu. Jadi pergerakannya ke kanan semua. Berarti dalam apa? Dalam molekul yang atomnya masanya sama, dia kira-kira pergerakannya bisa gini nih. Bisa antisimetri atau ansimetri, bisa simetri. Gitu kan ya. Nah, lalu sekarang berapa nih kira-kira besar omeganya kan kayak gitu ya. Nah, ini nanti bisa dengan rumus ini tadi dengan apa? Dengan simulasi, dengan komputasi kita tahu juga ternyata nilainya adalah ini nih nanti. Maknanya apa nih? Jadi kalau yang di sini kan nggak ada K-nya, berarti kan nanti 0 ya. 0K dikurangi M omega kuadrat sama dengan 0, berarti K-nya kan 0. Apa K-nya karena yang di sini ini 0, berarti omeganya nanti 0 nih ya. Omeganya 0. Lalu yang di sini ada 2K nih. Nah, omeganya nanti kita dapat ini. Nah, ini maknanya apa? Akar, jadi 2K per M kan bisa kita tulis K per M per 2. M per 2 itu adalah massa reduksi. Mu nih ya. Nah, ini massa reduksi. Oke. Jadi kira-kira nanti seperti ini ya. Nah, lalu bagaimana kalau apa? Nah, ini ada maknanya nih ya. Jadi kalau tadi masanya sama, massa sama itu berarti kan terbaca itu omeganya kan 0, gitu ya. Yang satu omeganya ini. Padahal antara omega dengan nu, gitu ya. Jadi omega itu kan dia 2pi nu. Nu itu dia frekuensi vibrasi. Frekuensi vibrasi itu nanti ada hubungannya dengan ini nih ya. Nah, di atas nih ya. Nah, ini. Jadi frekuensi vibrasinya tuh hubungan. Jadi omega berbanding lurus dengan frekuensi apa dengan wave number. Nah, ini kan dia berbanding lurus juga dengan frekuensi vibrasi no ya. Per nu ya, nu 1, nu 2. Ya karena anu kan ya, omega adalah ini. Oh, ini nih ada nih. Nu sama dengan C apa? Wave number ya, C nu tilde. Omega kan dia 2pi nu. Nah, 2pi nu itu apa sih? Jadi kan dia 2pi per ini ya, T. Nah, padahal E foton tadi adalah H bar omega, kan gitu ya. Nah, ini saya jelasin gini aja lah. Tadi kan E foton kan begini ya, H bar omega. Nah, omega ini bisa dituliskan begini kan, H nu gitu ya. Nah, ini sebenarnya sama dengan ini ya, nanti HC per lambda. Frekuensi kan C per lambda. Nah, HC per lambda adalah apa? Nu tilde. Berarti nu adalah C nu tilde gitu ya. Nah, ini hubungan kesebandingan gitu ya. Hubungan kesebandingannya seperti ini. Nah, sekarang kita mau lihat ini tadi. Berarti maknanya apa nih? Kan gitu ya. Jadi pada kondisi stretching gitu ya, kondisi stretching untuk atom yang sama, dia punya kebolehjadian gerakannya tuh bisa simetri, bisa antisimetri. Gitu ya. Tapi yang terbaca di wave number-nya itu hanya satu. Gitu. Jadi omeganya, tadi kan omega sama dengan itu ya, atau saya tulis begini aja lah. Omega berbanding lurus dengan nu, berbanding lurus dengan wave number, gitu kan ya. Nah, ini berbanding lurus dengan tadi apa? Akar K per mu ya. Ini massa tereduksi, ini konstanta pegasnya itu hubungannya nanti dengan gaya ikatnya. Maka Anda akan menemui nih bahwa di tiap ini nih C gitu ya, yang stretching semua gitu, terus C rangkap, C triple gitu ya, itu dia punya hanya satu peak gitu. Satu peak itu apa? Ya, dia ada di wave number tertentu. Dia tidak bisa dua begitu ya. Jadi ini
menunjukkan ini tadi. Jadi wave number ininya hanya ada apa? Yang terbaca ini omeganya hanya terbaca anu kan ya, hanya terbaca berapa? Terbaca 1 kan ya. Umumnya seperti itu dengan pemodelan yang klasik seperti ini. Jadi yang nanti C rangkap, C triple itu hanya 1, sini juga ditemui 1 gitu ya. Ini juga cuma ditemuin 1 gitu ya untuk di daerah stretching. Oke. Lalu bagaimana nih kalau misalkan sekarang apa? Masanya tuh ada 3. Masanya 3 misalkan sama semua lagi ya. Masanya misalkan ozon lah. Masanya sama. Nah, dengan cara yang tadi, sekarang kita ingin tahu nih, kira-kira ini kalau ozon, peak-nya tuh ada berapa? Kan gitu ya. Kalau tadi masa yang sama tuh peak-nya tuh paling cuma 1. Kalau ozon tuh kira-kira ada berapa? Dan kira-kira bentuk pergerakan atom-atomnya itu seperti apa? Gitu ya. Kita ingin tahu itu. Nah, ini telah dijabarkan dengan cara yang sama kayak tadi. Jadi tahu T-nya dulu, tahu V-nya, terus dipakai masukin ke Lagrangian, terus ke persamaan Lagrangnya, berarti ada 3 kan ya. Nah, nanti Anda akan dapatkan bahwa persamaannya tuh nanti, mana nih ya. Nah, ini yang eigenketnya nanti bentuknya begini ya. 1 min 1, 1, berarti apa nih maknanya nih? Kalau ada 3 begini, 1 ke kanan, min 1 ke kiri, nah ini ke kanan. Nah, ini pergerakannya kayak begini nih ya. Kalau ada 3 molekul, apa 3 atom tuh ya, terus ada 1, 0, 2. Jadi ada yang begini ke sana 1, ini dia diem, ini 2 minus ya. Nah, begini. Nah, terus ada yang 1, 1. Nah, ini yang simetri. Jadi ke sana, ke sana, ke sana. Jadi dia punya berapa nih? Punya 3 kira-kira pergerakan atom-atomnya dalam molekul apa? 3 molekul ini seperti ini. Lalu besarnya berapa? Kan kayak gitu ya. Besarnya adalah nanti bisa dihitung. Ini kan berarti kan K-nya 0 ya. Berarti di sini 0. Terus ini ada K minus M omega kuadrat yang ini ya. Nah, berarti nanti yang terbaca mestinya ada 2. Jadi dalam 3 atom itu, 3 atom itu mestinya nanti ada kira-kira ya ada 2 peak gitu ya. Ada 2 peak untuk yang stretching doang gitu ya. Ini belum ada bendingnya. Kita asumsikan bahwa tidak ada bending dulu. Jadi dalam atom apa dalam molekul apa 3 atom untuk yang stretching kita akan mendapatkan dia ada 2 gitu ya. Ada 2 peak mestinya. Nah, peak yang satunya itu jauh lebih besar karena apa? Ini 3 yang sini kan 1 nih ya. Jadi kan hubungannya tadi ada omega kan dia berbanding lurus dengan wave number ya. Jadi nanti mestinya di dalam FTIR Anda akan dapatkan begini nih. Dari transmitansi sini yang apa? Nganu ya. Wave numbernya. Jadi mestinya ada kejadian nanti Anda mendapatkan yang satu begini besar, yang satunya kecil gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini pergerakannya tadi ya. Nah, sekarang bagaimana untuk molekul diatomik tapi masanya berbeda? Nah, misalkan yang satunya kecil masanya, yang satunya besar. Contohnya apa nih? Contohnya misalkan OH. Yang H, sini yang O gitu ya. O itu kan masanya dia 16, H itu cuma 1. Nah, atau misalkan satu lagi apa? CO gitu ya. CO. CO. C itu dia 12, H itu dia 16. Ini kan masanya berbeda ya. Nah, sekarang kita ingin hitung nih. Kira-kira kalau masanya berbeda gimana? Kan gitu ya. Peak-nya ada berapa? Terus besar apa? Yang terdetek itu berapa? Apa pergerakannya kira-kira seperti apa? Pergerakan atom-atomnya. Nah, ini kita buat simulasinya seperti ini. Misalkan T-nya ini, terus V-nya ini, gitu ya. Lalu kita masukkan ke Lagrangian. Dari Lagrangian dapat, kita dapatin ini. Samaan Lagrangnya.
Masukkan ke persamaan ke Lagrangiannya. Nah, lalu nanti kita dapat, ini setelah dikalkulasi gitu ya, hampir sama kayak yang di awal tadi, kita dapat ini ya. Berarti yang di sini eigencat. Ini ya, ini eigencat. Terus yang di bawahnya ini adalah eigenvalue. Nah, kita selesaikan yang eigenvalue-nya. Eigencat-nya berarti ada dua ya. Ini satu-satu, yang satunya di... Wah, ini kan sebagai fungsi apa? Kalau yang satu-satu kan mudah nih ya, satu-satu. Jadi ada yang bentuk yang seperti ini. Persamaannya jelas ada seperti ini. Satu lagi, dia ada suatu pergerakan nih ya. Ini, oh ini yang satu negatif, sini positif nih ya. Ini kan negatif positif. Tapi besarnya ditentukan oleh persamaan ini tadi ya. Berarti dia ansimetri gitu ya. Kalau dilihat dari sini nih, ini kan negatif, sini positif. Ini kalau ini satu-satu berarti kan ke sana, yang ini begini ya. Ini saling apa? Jadi mestinya ada dua pergerakan atomnya. Yang satu simetri, yang satu ansimetri. Nah, lalu besar eigenvalue-nya gimana? Eigenvalue itu untuk menentukan nanti peak-nya ya. Nah, eigenvalue-nya ternyata dia didapetin sama nih ya, omega 1 dan omega 2-nya. Nah, jadi ada omega 1, ada omega 2. Nah, nilainya ya kira-kira hampir sama lah gitu ya. Jadi kalau tadi kan di yang yang massa sama tadi kan omeganya cuma ada satu ya yang terdetek ya, karena omega 2-nya 0 kan. Jadi omega 1-nya segini, omega 2-nya 0. Nah, kalau yang di massanya berbeda, itu antara omega 1 dengan omega 2 tuh nilainya hampir sama gitu ya. Nah, nilainya hampir sama. K per 5M per 6, ini juga K per 5M per 6 gitu ya. Nah, jadi ini dengan contoh, misalkan masanya itu adalah masanya M besarnya itu adalah 5M gitu ya. Jadi massa yang satunya itu 5M. Massa kecilnya M, massa M besarnya tuh 5M. Nah, ini massa tereduksinya begini. Jadi bisa kita buat ternyata 5M per 6 itu adalah mu. Nah, sehingga tadi ini dibuat rumusan seperti ini, itu kan bisa aja, kalau tadi kan misalkan masanya sama, kan M gini ya, dibagi, tadi kan kalau mu-nya kan, kalau misalkan massa sama kan M per 2 ya. Nah, tapi kalau misalkan mu yang ini tadi kan untuk M sama M kan, M kecil, M kecil. Yang satunya M kecil, yang ininya 5M besar, M kecil gitu ya, atau sama dengan M besarnya ya. Ini M2, M per 2, yang di sini adalah 5M per 6. Gitu ya. Atau, begini. 5M per 6. Nah, gimana nih kira-kira kok bisa seperti ini masa reduksi? Nah, ya saya bikin aja misalnya begini ya, ada M besar dibagi M plus M besar. Nah, berarti kan kalau misalkan masanya yang tadi M besar 5M ya berarti 5M 5M dikali M ya, 5M kuadrat. 5M kuadrat dibagi, ini M besarnya tadi 5M, tambah M berarti 6. 6M. Nah, jadinya M kuadrat per M kan sama dengan M ya, jadi 5 per 6. Sedangkan yang ini tadi, kali M ya, M kuadrat, dibagi M tambah M adalah 2M. Jadinya berapa nih? Jadinya adalah M per 2. Jadi sesuai. Di masa reduksinya tuh, mestinya rumusnya ini nih ya. Nah, sekarang kita ingin coba nih. Kita ingin menganalisa, misalkan ini nih ya. Jadi yang ada di sini nih. Di sini ada CH stretch, di sini ada OH stretch, di sini ada CO stretch gitu ya. Nah, di CO stretch ini kok dia bisa dapat dua peak ini kan ya. Ada 2 peak. Kenapa bisa dapat 2 peak nih? Karena tadi itu omega 1 omega 2 dan nilainya hampir sama, kira-kira
mendekati di daerah sinilah. Ini kan 1055, ini 1102 ya. Kalau di ini kan nulis begini ya, 055 kali 10 pangkat 3 cm minus 1, yang satunya di 1,102 kali 10 pangkat 3 cm pangkat minus 1. Nah, karena apa namanya, kalau eksperimen tuh ya, eksperimen tuh kan ada ralatnya ya. Nah, ini dilihat aja nih. Ini sekitar dari berapa nih? Ralatnya itu berapa sih nih? Ini 1000 ya. 400, 1000, anggap aja sekitar 500-an. Ya, jadi nanti kan mesti ada plus minusnya ya. Kalau 500-an itu berarti kan 0,5 ya. 0,5 kali 10 pangkat 3. Jadi bisa dituliskan 1, berapa nih? Oh, tapi bagi 2 tuh ya, bagi 2. Jadi 0, ralat kan setengah terkecil, skala terkecil tuh ya. Jadi 250 kali 10 pangkat 3. 0,25 tadi itu ya. 0,250 kali 10 pangkat 3 kan 250 ya. Nah, jadi sekitar kita bisa dekati 1,05 ya, berarti 1,1 ya, plus minus 0, berapa nih? 25-nya jadi 3 saja ya, 0,3. Yang satu juga sama, 1,1 plus minus 0,3 kali 10 pangkat 3 cm minus 1, 10 pangkat 3 cm minus 1. Nah, ini menunjukkan itu tadi ya, omeganya itu ya sebenarnya ada omega 1 dan omega 2, nilainya sama gitu ya. Ini tadi. Jadi pergerakannya pada molekul yang berbeda, itu ternyata ya ada omega 1, omega 2 ini tadi. Kan gitu ya, omega 1, omega 2 nilainya hampir sama gitu ya. Nah, jadi omega 1-nya segini, omega 2-nya segini. Nah, itu terbukti pada ini tadi ya. Ini di rantai rantai etanol. Nah, sekarang kita ingin membuktikan apakah benar bahwa rumus yang kita buat tadi nih, bahwa rumusnya adalah begini. Jadi omega itu adalah apa? Akar K per mu, gitu kan ya. Mu-nya itu massa reduksi gitu ya, yang rumusnya ini tadi. Nah, K-nya tuh dia konstanta tarikan tuh ya, konstanta gaya ikatnya, gaya ikat antar dua atomnya itu tadi. Nah, nanti karena omega sama dengan 2 pi nu, terus 2 pi nu sama dengan 2 pi c nu tilde. Nah, nanti kita dapat persamaan-persamaan ini, kan gitu ya. Nah, sekarang yang ingin kita analisa massa-massanya dulu, tiap ikatan ini. Ini ada CO stretch, ini ada CH stretch, ini ada OH stretch, gitu kan ya. Bagaimana untuk yang CO? Nah, CO kan berarti kan massa C itu adalah 12 AMU ya, 12 unit maksudnya. 12 U itu dia 12 unit atomic mass. Nah, 16 itu dia yang atom O, yang hanya tuh dia satu U tuh ya. Nah, tadi yang atomic mass tuh kalau mau dikonvert ke sini tadi, atomic mass unit ini ya, mana tadi? Nah, ini ya. Diubah ke ini ya, mana tuh? Ke gram tuh. Nah, ini, mana sih? Ini nih ya, tadi ya, 1,6 kali 10 pangkat minus 27 kilogram tuh ya. Nah, ini dalam kilogramnya. Jadi 1 U atau AMU itu tadi equal dengan ini nih ya. 1,6 kali 10 pangkat minus 27 kilogram.
Nah, ini kita pakai satuan U ya di sini ya. Tapi kan massa ini kan jadinya 6,85 U atau ya di-convert ya jadi 1, tinggal dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 27 kilogram gitu ya. CO segini, CO gitu ya untuk tunggal. Lalu bagaimana dengan OH? Oh, OH masanya segini. Jadi masanya hanya 1, O-nya tuh 16. Gini kan ya. Jadi sekitar 0,94. Nah, sekarang kita bisa nih mengcompare. Saya dengan mengacu bahwa untuk CO itu anggaplah saya sudah tahu bahwa panjang gelombang wave number-nya itu di sini nih ya. 1,02 kali 10 pangkat 3 cm pangkat minus 1. Dengan ini tadi kita tahu massa reduksinya, nanti kita tahu kira-kira OH ini ada di berapa gitu ya. Nah, hubungan sebandingannya ini tadi kan. Oke, saya hitung itu saya dapatkan ternyata besar kesebandingannya adalah 2,8. Nah, jadi nanti wave number-nya OH itu adalah 2,8 kali wave number-nya CO. Wave number-nya CO kan di 1,1 kali 10 pangkat ini ya, 3 ini. Nah, nanti dapatnya ini di 3,086 atau sekitar 3,1 kali 10 pangkat 3 cm minus 1. Itu wave number-nya OH. Ini kita bikin gini dulu aja lah ya. Jadi kalau CO tadi dia di 1,1 ini kali 10 pangkat 3 CO di sini misalnya gitu lah ya. Di berapa nih 1,1. Nah, kalau OH dia di 3,1. 3,1. Ini ya, OH di 3,1. Nah, ini kenapa saya bikin lebih besar sininya nih ya panjangnya. Nah, ini ada hubungannya karena dengan ini tadi. E itu berbanding lurus dengan omega. Jadi energinya itu berbanding lurus dengan frekuensi angular. Frekuensi angular berbanding lurus dengan tilde. Jadi mestinya nanti energinya yang OH dia lebih besar daripada ini kan gitu ya. Ini cuma 1,1 nih. Tilde. Di sini kan tilde nih. Wave number gitu ya. Di sini energinya atau sebagai serapannya, energi vibrasinya. Energi vibrasi gitu ya. Serapannya. Nah, terus kalau saya mau tahu kira-kira sekarang CH ada di mana? CH ya dihitung aja masanya CH berapa. Nah, ini massa CH ini nih. Nah, terus saya masukkan. Ini mau saya compare antara CH dengan CO nih ya. Nah, nanti kira-kira CH itu hubungan CH dengan CO, ini karena yang saya tahu kan CO gitu ya. CO itu segini. Oh, ini CO ada di sini nih. Nah, berarti CH-nya nanti mestinya 2,74 kali CO. CH berarti ada sekitar di 3,019. Berarti di sini ya lah ya. Ini lebih kecil daripada ini, tapi kecilnya nggak terlalu jauh berbeda. Ya, beginilah mungkin ya. Di sinian, jangan sama gitu ya. Mestinya agak berbeda. Nah, tapi bedanya kecil gitu ya. Ini tadi OH, sini CH, sini CO. Gitu ya. Ada OH, ada CH, situ ada CO. Nah, lalu CC ada di mana nih? Nah, CC ada di mana? Nah, CC ada di sekitar 1,18. 1,18 ya sekitar 1,12 lah ya. Berarti agak di sini nih CC nih. Ini CC. Gitu ya. Nah, ini kalau dilihat mesti susunannya OH ini dikali 10 pangkat 3 semua ya. 10 pangkat 3 semua ya. Jadi ada OH, baru CH, baru nanti CC, baru CO. Gitu ya. Nah, mestinya di sini ada OH, ini ada CH. Ini CC-nya dia nggak ngasih tahu di mana. Tapi mungkin ya sekitar daerah-daerah sinilah ya. CC itu sekitar 1100 1000 berapa tuh tadi? 1200 lah ya.
kan 1,18 ya, sekitar 1,2-an. 1,2 tuh di daerah sekitar sinilah ya. Ya mungkin di daerah-daerah sini. Tuh ya. Terus baru CO stretch. Nah, ber-CO. Nah, gitu ya. Baru di daerah sini. Nah, terkadang apa? Yang satunya tadi kan kalau atomnya berbeda, mesti kan dapat dua begini ya. Nah, cuma kan ini dihubungkan dengan suatu variabel ini nih. Kalau yang masanya apa? Berbeda ya. Jadi eigenketnya itu dihubungkan dengan sini tadi kan. Nah, ini kan hampir sama nih ya. Jadi seolah-olah antara omega 1 omega 2 tuh dia tidak seolah-olah hampir kayak sama gitu ya, mirip gitu. Dia OH ini antara yang omega 1 omega 2-nya dia hampir hampir sama ini ya. CH straight yang di sini juga hampir sama. Nah, kebetulan yang CO straight ini dia bisa terdeteksi sininya nih. Perbedaannya dikit gitu ya. Tapi ini ada perbedaan kan. Nah, nanti mestinya yang CC ya ada di daerah-daerah sinilah ya. Gitu. Jadi di sini ada OH, di sini ada CO, di sini ada CH. Nah, nah ini VC itu ada di daerah sekitar sini ya. Tadi. Dari antara berapa nih ya? Sekitar segini nih. CC. Oh, ini nih. Ini CC double ya. CC yang nggak double tuh ya sekitar sampai 1.200-an ya. Dari sini sampai sini. Nah, ini kan range-nya berarti kan ya. Ini ada 500.000 berarti ya tadi itu ya. Ada ralatnya. Ada ralatnya sekitar berapa tadi? Kita bikin di sekitar 0,3-an kan. Nah, ini ya. Oke, terus yang kedua. Sekarang dapat juga dibuktikan bahwa jika kalau tadi kan kita ingin lihat dari masanya, sekarang kita ingin lihat dari bahwa rumus yang kita jabarkan itu tadi, ini tadi nih hubungannya. Nanti kalau dilihat dari regangan kekuatan ini, kekuatan gaya ikatnya, ternyata bisa juga dihubungkan dengan ini tadi nih ya. Nah, sekarang buktinya apa? Nah, saya ambil aja bukti untuk yang rangkap sama yang tunggal. Jadi COO dengan CO. Nah, kita buktikan aja. Kan kita pakainya CO terus tadi ya. CO tadi sekitar di 1, kan? 1,1 tuh ya, 1,1. Jadi mestinya kalau saya mau tahu yang rangkap C, rangkap O, ya berarti mestinya kan ini jadi 2 kali ya. Maksudnya apa tuh? Jadi kayak pegas disusun paralel. Gitu ya. Yang satunya pegas satunya tuh hanya pegas 1. Ini CO, ini juga CO gitu ya. Nah, susun rangkap paralel ini, itu kan besarnya K paralelnya itu adalah 2K kan ya. Nah, jadi ini kita bikin aja sininya 2K, sininya kan K. Tunggal K paralel jadi 2K. Nah, ini kita dapat kira-kira besarnya sekitar 1,4. Nah, nanti dikaliin dengan 1,1 tadi, kali 10⁻3, ralatnya sekitar 0, plus minus 0, berapa tadi? 3-an lah ya. Nah, nanti kita dapat di daerah sini. 1,543. Nah, plus minus ya. 1, ini berarti kan 1,7 plus minus 0,3 kan ya. 0,3 kali 10 pangkat 3 cm minus 1. Gitu ya. Nah, 1,7 plus minus 0,3, 10⁻3 cm pangkat minus 1. Jadi ini masih masuk ya. Jadi kira-kira di daerah sini nih, C rangkap O-nya. Nah, sebenarnya C rangkap O dengan CO ini kan menunjukkan energi ya. Kalau ini lebih besar daripada ini, berarti mestinya energinya lebih besar. Makanya apa energi lebih besar? Ini lebih dalam, lebih panjang. Sedangkan yang CO dia cuma segini nih, kalau dilihat nih.
Nah, berarti lebih panjang nih ya. Gitu kan ya. Oke. Jadi ikatan yang di sini dikatakan lebih kuat dibandingkan yang di sini. Gitu ya. Nah, untuk yang bending bagaimana? Nah, bending ini saya bikin kan tadi seperti ini tadi ya. Ini dengan Lagrangian yang seperti ini. Terus habis itu saya masukkan ke sini. Terus dilakukan perhitungan seperti yang di atas tadi, kita didapatkan seperti ini gitu ya. Jadi ini tadi masuk, kita dapat seperti perhitungan yang sebelumnya. Nah, kita dapat ini. Jadi ada omega 1-nya upper L. Upper L ini apa nih? Kok nggak ada konstanta K? Ini adalah frekuensi angular bending, W bending. Lalu bagaimana untuk yang stretching-nya? Nah, omega 2 ini apa nih? Omega 2 ini adalah gabungan antara bending plus stretching. Nah, lalu bagaimana cara menentukan omega 1? Nah, kan kayak gitu ya. Nah, berarti kita bisa pakai begini nih ya. Karena omega 2 tadi adalah ini, upper L tadi adalah ini ya. Jadi akar upper L adalah omega 1 kan ya. Jadi kalau upper L-nya ya berarti omega 1 kuadrat kan gitu ya. Omega 1 kuadrat tambah K per ini masanya kita misalkan mau pilih yang OH saja lah ya. Ini ada OH nih ya. OH. Nah, berarti yang di sini kan OH yang ini nih, ini sebenarnya adalah OH yang mengalami stretching dan bending gitu ya. Untuk menghitung omega 1 maka dapat dilakukan sebagai berikut. Semisal OH mengalami stretching dan semisal OH yang mengalami stretching dan bending maka dapat dilakukan dengan mengambil omega 2, omega 2-nya itu menjadi omega OH saja yang stretching doang gitu ya tanpa mengalami bending. Nah, sedangkan yang ini adalah OH yang mengalami stretching dan bending. Jadi yang ini sebenarnya kan dia omega juga gitu ya, tapi omega yang mengalami stretching dan bending. Nah, yang ini tadi kita ambil punyanya yang dia tidak mengalami bending. Berarti ambil punyanya etanol tadi. Yang ambil punya etanol kan dia tidak mengalami bending ya, OH-nya ya. Ini hanya stretching saja. Lalu saya masukkan ke sini. Kan yang kan kalau OH di sini nih, ini di 948-an ya, dia bending. Itu harus ada puncak begini. Nah, mestinya kan kalau yang ini tadi kan dia tidak ada tidak ada bendingnya nih. Nah, kan nggak ada ya. Nah, saya ambil aja misalkan OH yang tidak mengalami bending. Di mana nih ya? Omega 2 ini yang tidak mengalami ya. Jadi kan nanti kalau dimasukkan kan omega 2 kuadrat kurang omega 1 kuadrat, omega 2 berarti lebih besar daripada omega 1 ya. Nah, nanti berarti kalau kita mau nyari omega 1-nya tinggal omega 2 kurangi ini tadi ya. Nah, omega 2-nya saya ambil yang tidak ada bendingnya tadi gitu ya. Tidak mengalami bending. Nah, kira-kira besarnya kan tadi kan kita dapat 3,1 ya kalau 10,3. Ini di sini ini saya dapatnya 2971. Jadi kan 2,9 kan? 2,971. Nah, omega 1 berarti kan selisihnya ini ya. Kita dapat ini. Omega 1 sendiri adalah 2πc Nu1. Ini coret-coret. 2πc-nya coret-coret. Berarti nanti Nu1-nya adalah ini. Atau sekitar 0,9. 0,88 kan berarti 0,9. Jadi sekitar segini. Dengan ralat ininya nanti literatur secara eksperimen dapatnya berapa tuh 0,94 ya. 48 plus minus 0,3 ya kali 10 pangkat 3. Ini eksperimen. Literaturnya literatur. Secara teori kita dapat di sini ya 0,91 kali 10 pangkat 3 cm minus 1. Nah, berarti akan jelas nih nanti bahwa
secara eksperimen nanti kita akan dapat bahwa stretching itu ya di sekitar sini nih, ada 0,91-an ini kalau secara teori. Eksperimennya sekitar berapa nih? 9 tambah 3, 12-an ya, jadi 1,2. Jadi dari 0, berapa? 6 sampai 1,2-an lah ya. Nah, ini nanti ada bending. Di sini ada bending, di sini ada bending gitu ya. Nah, di sini stretch gitu. Ini stretch yang jadi ini untuk molekul hexaonic acid ya, asam hexaonik gitu ya. Oke. Nah, dari sini nanti juga bisa dilihat kan. Cuma kalau di ranah ranah klasik dia nggak bisa memperlihatkan itu tadi ya. Nanti kira-kira sebesar apa akurasinya itu ya. Nah, tapi ini kita bisa pakai pendekatan saja. Nah, kalau misalkan kita mau mengcompare antara CO dengan OH tadi ya. EOH dengan ECO. Kan tadi ada hubungannya bahwa vibrasi dia begini nih ya. Apa hubungannya antara massa dengan yang K juga. K itu gaya ikatnya ya. Nah, ternyata hubungannya dengan massa. Jadi kalau vibrasi dia berbanding terbalik dengan massa ya, tapi berbanding lurus dengan gaya ikat. Makin besar vibrasi, jadi nanti vibrasi itu dia sebagai fungsi ini ya. Kan namanya aja vibrasi ya. Jadi kan setengah kx kuadrat kan. Nah, kx kuadrat. Nah, berarti kalau vibrasinya besar, x kuadratnya besar. X kuadrat itu apa? Jarak antar atomnya tuh ya. Jarak antar atomnya. Nah, ini kalau misalkan dia semakin besar vibrasinya, berarti X semakin besar. Berarti maknanya apa? Berarti energi potensialnya besar. Jadi kalau yang satunya misalkan begini, ini besar, yang satunya kecil, gitu ya, energi vibrasinya. Bisa jadi yang sini tuh tinggi nih. Nah, di sininya dia kecil vibrasinya. Gitu ya. Nah, ini bisa dilihat nih, bener nggak ya? Seperti itu. OH. Hubungan massa reduksi OH dengan massa reduksinya CO kan begini ya. Yang CO adalah 6,9, OH-nya 0,9. Nah, ini vibrasinya energi vibrasi OH, ini energi vibrasi CO. Nah, ternyata dapatnya sekitar 2,8-an kan ya ini tadi. Nah, berarti EOH itu adalah 2,8 kali ECO. Nah, yang sekitar 3-an ya. Ini kalau saya ambil percobaan orang gitu ya. Terus saya plot di kasih kayak grid lens gitu di pen itu aja lah. Saya mau menggambar antara tadi OH dengan CO gitu ya, tapi yang stretching, yang stretch, nah, yang mengalami regangan gitu ya. Nah, ini kalau saya plot, ini ada 4 kotak kan, 1, 2, 3, 4. CO stretching itu ada 4 nih ya, ada 4. Nah, yang di sini, ini kalau saya plot, dihitung itu sekitar ada 13-an nih. 13. Nah, berarti secara teori, itu tadi kan kita dapat bahwa kalau OH tadi ini, OH itu kan 3 dikali ECO. ECO tadi berapa sininya? Oh, ada 4. Berarti kan 3 kali 4 sama dengan 12 kotak. Nah, 12 kotakan itu ya. Kalau mau pakai kotak, berarti kan sistemnya, ya, ini ada berapa kotak nih? Yang paling kecil di sini kan ada 2 nih ya, jadi 1, jadi plus minus 1. Nanti ralatnya plus minus 1 ya, jadi setengah skala terkecil. Ini skala terkecilnya kan dia di 2 nih ya, minus 2, 1. Jadi 12 kotak, jadi mestinya yang di sini tadi nih, 13 plus minus
satu kotak. Ini yang eksperimen kan. Nah, prediksi teorinya apa? Prediksi teori kita dapat 12 kotak. Jadi mestinya rentangnya itu dari 12 sampai 14 kotak. Nah, ini kita dapat segini. Lalu bagaimana untuk yang ikatan sekarang? Ikatannya. Nah, ikatannya itu kita ambil contoh yang ini aja, yang COO dengan CO. Nah, COO-nya itu kan anggaplah ini tadi 2K ya. Ini aproksimasi kasar gitu ya. Nah, berarti kan 2K ya. Nah, ini 2K nih. Nah, ECO-nya tunggal itu hanya K. Jadi akar dari 2 1,4. Jadi sekitar 1,4 dikali ECO. Nah, ECO-nya apa? ECO-nya itu adalah ini ya. Berapa kotak nih ke bawah nih ya. Nah, ini dapat saya sekitar 8. Berarti 1,4 kali 8 sekitar 11,2. Menunjukkan energinya. Sekarang ini dengan ini energinya besar mana nih kan? Nah, ya semestinya besar sini nih ya. Karena E tadi kan berbanding lurus dengan omega kan ya. E berbanding lurus dengan omega. Jadi semestinya besar sini. Ini omega berbanding lurus dengan wave number-nya. E. Nah, sekarang dari sini kita bisa dapat nih ya. Semisal saya udah tahu bahwa tadi OH nih ya, kita mau hitung yang OH tadi. Atau misalkan mau hitung mesh number-nya C. Apakah benar bahwa yang mudah yang mana nih ya? Yang sama ini aja tadi ada nggak? Ah, ini aja lah. Kita mau nyoba yang ini. Semisal nih ya, CC tadi. CC tadi kita dapat di 1000-an kan ya.